Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Teman-teman, thank you banyak yang sudah ngeklik video aku ini. Aku Siska membahas tentang tokoh-tokoh inspirasi dunia dan juga tentang buku-buku yang bagus. Thank you banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe channel aku ini ya. Minggu lalu, teman-teman, kita akan membahas tentang keluarga kerajaan Inggris. Nah, di minggu ini saya juga akan membahas tentang sebuah keluarga. Ya, mengapa keluarga itu merupakan hal menarik yang bisa kita pelajari ya teman-teman? Karena di dalam keluarga kita bisa belajar untuk cara memecahkan masalah, kemudian hubungan antara kakak beradik dengan orang tua juga kita dapat belajar ya teman-teman. Keluarga Kardashian. Ya, teman-teman, ini merupakan suatu keluarga di Amerika Serikat dengan ayah bernama Robert Kardashian, lalu ibu yang bernama Kris Jenner. Nah, dari pernikahan ini mereka memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, dan Rob Kardashian. Nah, Robert Kardashian ini atau ayah mereka itu profesinya sebagai bisnismen ya teman-teman. Kemudian ibunya Kris Jenner ini merupakan seorang presenter televisi, produser, dan penulis buku. Jadi mereka tidak hanya kaya tetapi juga merupakan keluarga yang sangat pintar ya teman-teman. Tetapi sayang sekali ya, pernikahan dari Robert Kardashian dan Kris Jenner ini hanya berlangsung selama 13 tahun dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1991. Nah, kemudian pada tahun 91 Kris Jenner menikah kembali ya teman-teman, yaitu pernikahan keduanya dengan Bruce Jenner. Bruce Jenner ini profesinya adalah atletik ya, atau dia adalah atlet lari, dan dia juga dikenal sebagai presenter televisi juga. Nah, dari pernikahan kedua ini Kris Jenner dan Bruce Jenner memiliki 2 orang putri, yaitu Kendall Jenner dan Kylie Jenner. Dan secara otomatis keluarga Kardashian memiliki saudara perempuan tiri. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan secara rinci apa saja karir-karir dari keluarga Kardashian dan keluarga Jenner. Yang anak pertamanya yaitu Kourtney Kardashian. Dia merupakan seorang presenter televisi dan juga perancang busana. Nah, di awal karirnya dia itu adalah teman dengan artis Hollywood yang sudah terkenal pada saat itu, yaitu Paris Hilton. Nah, dari situ media melihat bahwa si Kourtney ini kok sahabat daripada Paris Hilton, cantik gitu ya, dan sepertinya berbakat gitu ya, dan akhirnya dia semakin dikenal oleh warga Amerika Serikat ya, menjadi artis gitu ya teman-teman. Kemudian Kim Kardashian, kita pasti sudah kenal ya dengan Kim Kardashian. Dia merupakan seorang model dan juga dia sebagai artis film ya teman-teman. Dia membintangi beberapa film Hollywood, lalu dia juga sebagai sosialita. Jadi fashion, makeup daripada Kim Kardashian itu menjadi apa ya, contoh gitu ya, menjadi satu uh, trending gitu di Amerika Serikat. Jadi fashionnya itu, kemudian makeupnya, kosmetik itu sangat ditiru oleh warga Amerika Serikat. Kemudian adik mereka yang bernama Khloe ya, Khloe Kardashian itu dia merupakan seorang presenter televisi tetapi khusus bidang kebugaran ya teman-teman. Contohnya misalkan tips-tips sehat gitu ya, bagaimana pola hidup sehat. Kemudian di dalam acaranya dia juga akan membahas tentang olahraga, tentang makanan organik begitu teman-teman. Nah, Chloe ini pada saat dia sekolah dasar sampai dengan menengah itu selalu membuat keributan teman-teman di sekolahnya gitu. Sehingga mamahnya ya, Kris Jenner tuh selalu bolak-balik gitu dipanggil ya ke sekolah gitu, untuk kan anaknya nakal gitu. Dia suka sama temennya, suka berantem begitu. Sampai pada akhirnya Kris Jenner mamahnya itu memutuskan dia untuk homeschooling
teman-teman. Jadi belajar atau sekolah dengan guru privat di rumah gitu. Nah, kalau kita berpikir kalau misalkan seorang anak itu homeschooling gitu ya, melakukan homeschooling dan belajar di rumah, kita berpikir bahwa anak ini adalah ansosial gitu, tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman gitu kan ya. Tetapi Kris Jenner ini memahami secara psikologis anaknya. Jadi kan di sekolah dasar sampai menengah kan anaknya ini kan istilahnya belum memiliki pemikiran yang matang ya, si Chloe ini. Namun pada akhirnya ketika dia melakukan homeschooling di rumah, dia merupakan pribadi yang sangat pintar, teman-teman. Dia berhasil sampai pada akhirnya di tahun 2018 dia sangat menginspirasi ya dalam acaranya itu, sehingga The People Choice Award dia mendapatkan penghargaan, teman-teman, di tahun 2018 karena itu acaranya menginspirasi begitu banyak orang. Jadi kalau misalkan teman-teman ya ada temannya atau keluarganya yang anaknya mengikuti homeschooling, jangan langsung berpikir nggak baik ya. Itu adalah karena setiap anak itu unik, teman-teman. Setiap anak itu berbeda gitu. Jadi dan saya sih melihat mamahnya Kris Jenner tuh mamah yang hebat ya, memahami setiap karakter, memahami sifat-sifat anaknya ya, teman-teman. Dan kemudian adik bungsu mereka yaitu Rob Kardashian itu dia sebagai pebisnis. Nah, tadi kan sudah ya keluarga Kardashian. Nah, adik tiri mereka yaitu yang pertama Kendall Jenner. Kendall Jenner juga mungkin kalian sudah tahu ya, teman-teman, yaitu dia menjadi seorang model saat umur dia 20 tahun. Nah, perlu kalian ketahui istri dari David Beckham ya, Victoria Beckham itu kan memiliki agensi model ya, teman-teman. Nah, sampai saat ini ya setiap model di Amerika Serikat tuh ingin sekali masuk dalam agensi model si Victoria, karena merupakan apa ya, agensi dari mereka ini merupakan melahirkan model-model yang bagus, model-model yang dengan positif gitu, teman-teman. Dan setiap fashion yang mereka luncurkan pasti itu menjadi apa ya, booming gitu, sesuatu yang berhasil gitu. Nah, ketika model-model di Amerika Serikat berlomba-lomba untuk menjadi modelnya, tetapi Victoria justru mengkontrak Kendall Jenner untuk bekerja di dalam agensi modelnya, teman-teman. Keren ya, di umur 20 tahun sudah menjadi model terkenal di Hollywood sana. Kemudian dia juga dikontrak oleh majalah Vogue Internasional, teman-teman tahu kan ya, itu majalah yang bagus banget, dan juga majalah Love Internasional. Dan di tahun 2015 majalah Forbes mengumumkan bahwa ya model ya yang tertinggi penghasilannya itu adalah Kendall Jenner ya, teman-teman. Kemudian Kylie Jenner ya, adik daripada Kendall Jenner ini, dia berprofesi sebagai modeling, walaupun modelnya ini tidak sepopuler kakaknya ya, Kendall Jenner, tetapi dia lebih terkenal di bidang kosmetik. Dia meluncurkan ya, dia berbisnis yaitu Kylie Kosmetik. Jadi kalau ada peragaan busana, fashion week, kemudian award gitu, itu pasti diundang Kelly untuk orang tuh atau artis Hollywood sana ingin sekali Kylie Cosmetics tuh berperan dalam passion mereka. Keluarga Kardashian ini merupakan keluarga yang sangat kompak ya, teman-teman ya, dan juga merupakan keluarga yang kuat ya, keluarga yang solid untuk menghadapi gosip-gosip yang beredar, namanya juga keluarga artis dan sosialita. Nah, stasiun televisi E-Channel ya, teman-teman, di Amerika Serikat itu mencetuskan ide bagaimana kalau keluarga Kardashian ini membuat acara reality show khusus tentang keluarga mereka. Jadi pada tahun 2007 akhirnya E-Channel meluncurkan ya program mereka yang terbaru dengan judul Keeping Up with the Kardashian, dan ini acaranya berlangsung
dari tahun 2007 sampai dengan Maret 2020. Jadi kalau kita hitung sekitar 13 tahun, cukup lama ya. Nah, di acara ini menceritakan tentang seluruh anggota keluarga mereka. Mereka akan memberikan tips, mereka akan memberikan perkenalan kepada pasien-pasien mereka, kosmetik gitu, produk-produk apa saja yang mereka gunakan, kemudian kehidupan mereka, seperti itu teman-teman. Khloe Kardashian yang merupakan anak ketiga dari keluarga Kardashian menikah pada tahun 2009 dengan pemain basket Amerika Serikat yaitu Lamar Odom. Pernikahan mereka ini hanya berlangsung selama 4 tahun 2009 sampai dengan 2013 karena Lamar Odom ini mempunyai wanita lain ya teman-teman, berselingkuh saat pernikahan mereka, sehingga Khloe memutuskan untuk cerai kepada Lamar Odom. Nah, setelah 3 tahun tidak menjalin hubungan ya, setelah perceraian itu dia bertemu dengan seorang laki-laki di tahun 2016, Tristan Thompson, dan di sosial medianya pada Oktober 2016 Khloe mengumumkan bahwa dia berpacaran dengan Tristan ya teman-teman. Nah, setelah hubungan mereka berjalan 2 tahun, pada bulan April 2018 akhirnya Khloe melahirkan anak pertama mereka yang bernama True Thompson ya teman-teman. Dia merupakan anak perempuan ya. Nah, kalau di Amerika Serikat dan di Eropa itu kan pacaran dan memiliki anak tinggal satu rumah itu hal yang legal ya teman-teman, hal yang biasa gitu. Bahkan Angelina Jolie sampai berpuluh-puluh tahun memiliki beberapa anak gitu ya. Dan itu di Amerika Serikat itu sah-sah saja, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia. Nah, itulah yang terjadi terhadap Khloe dan Tristan. Jadi mereka berpacaran, belum menikah, tetapi sudah memiliki anak yang bernama True Thompson. Nah, setelah anaknya ini lahir, media itu banyak menggosipkan bahwa Tristan ini suka ke klub malam, berpesta gitu ya, bertemu dengan teman-teman wanitanya, tetapi tanpa ikut serta si Khloe ini. Nah, si Khloe mendapatkan kabar, mendapatkan cerita dari teman-temannya dan mengatakan, pacar kamu tuh kok setiap malam keluar begitu gitu, kok tidak di rumah saja menemani kamu dan anak-anak kamu gitu. Tetapi Khloe Kardashian ini selalu berpikir positif tentang pacarnya ya, karena pacarnya ini kan adalah ayah daripada anaknya. Dia selalu berpikir positif ya. Kan setiap orang di Amerika Serikat itu ke klub malam ya, wajar untuk mencari hiburan. Tetapi pada di tahun Februari 2019 ya, hal yang tidak menyenangkan terjadi teman-teman, yaitu kalian tahu kan adik tirinya keluarga Kardashian ya, yaitu nomor 2 yaitu Kylie Jenner, memiliki sahabat yaitu Jordyn Wood. Nah, si Jordyn Wood ini jalan dengan pacarnya Khloe Kardashian ya, jalan dengan Tristan, dan tidak hanya jalan, mereka juga ciuman. Nah, teman-teman paham lah kalau udah saya katakan ciuman, tidak hanya ya tahulah ya seperti apa. Jadi gini loh teman-teman, kita saja kalau misalkan jalan ke mall atau bertemu selain daripada pasangan kita, itu kan orang sudah menganggap itu selingkuh, apalagi ini sudah mencium ya, seperti itu. Dan pada akhirnya si Kylie ini bicara ya melalui telepon dengan si Jordyn. Dia mengatakan, kamu itu sudah kita anggap sebagai keluarga, sebagai saudara. Tapi mengapa sih kamu berselingkuh dengan kakak ipar saya gitu? Maksudnya pacar kakaknya gitu. Kenapa gitu kan? Teman-teman perlu ketahui ya, kan mereka keluarga Kardashian dan keluarga Jenner ini merupakan keluarga artis,
keluarga yang kaya raya gitu teman-teman. Jadi tidak semua orang dapat masuk dalam lingkungan keluarga mereka, dan temannya juga nggak banyak gitu. Nah, apabila Jordan ini sudah masuk menjadi bagian teman gitu ya, bagian keluarga, itu kan suatu keuntungan gitu ya. Dan kenapa sih tidak menjaga itu gitu? Menjaga nama baik dia. Kenapa dia mesti mesti berselingkuh dengan pacar kakaknya gitu ya, pacar teman kakaknya gitu kan. Nah, pada akhirnya si Kylie Jenner ini memutuskan hubungan persahabatan dengan Jordan Wood. Mengetahui kabar dan berita seperti ini, lalu Khloe Kardashian juga langsung memutuskan Tristan ya teman-teman. Ya karena menurut dia ya nggak bagus lah kalau dia mau berselingkuh, ya jangan dari temen atau sahabat dari adiknya sendiri. Ya intinya adalah selingkuh tuh nggak bagus lah gitu ya teman-teman. Nah, karena berita ini begitu heboh ya teman-teman ya, karena sangat melukai hatinya si Khloe Kardashian dan seluruh anggota keluarganya gitu ya. Karena berita ini sangat menghebohkan ya teman-teman, pada akhirnya Jada Pinkett, pembawa acara dari Red Table Talk, mengundang Jordan Wood untuk datang ke acaranya dia. Dan pada saat acara tersebut kan sebenarnya kalau kita mau berpikir secara baik, inilah saat atau waktu yang tepat untuk Jordan Wood ya minimal mengucapkan maaf lah gitu ya atas perbuatannya. Tetapi tidak teman-teman, saat Jada Pinkett mengatakan apakah kamu berselingkuh dengan Tristan gitu ya, pacar daripada Khloe Kardashian, dan Jada Pinkett mengatakan tidak, aku tidak berselingkuh dengan Tristan, aku hanya berciuman saja. Itu kan nggak salah ya, begitu teman. Aduh gitu. Dan akhirnya ini membuat si Chloe semakin tidak suka dengan Jordan ya, dengan perbuatannya yang seperti itu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di media Indonesia, di televisi gitu, kalau ada artis gitu ya melakukan kesalahan, kadang-kadang mereka meminta maaf saja belum tentu diterima oleh masyarakat, apalagi ini mengatakan hal seperti itu. Bahkan Jordan Wood itu menggugah suatu story ya teman-teman di Instagram dengan perkataan seperti ini. Seseorang di suatu tempat masih ngomongi tentang aku yang lama karena mereka tidak memiliki akses dengan aku yang baru. Oh my god. Ya, ternyata dia begitu songong ya teman-teman. Dan jawaban daripada Chloe ya teman-teman, ini perlu kita contoh, dia merupakan perempuan yang baik ya teman-teman. Dia mengatakan seperti ini: saya ingin damai di dalam hidup saya, dan kalau saya memendam kebencian, saya sendiri yang akan tersakiti akhirnya. Saya ingin semua orang bahagia, tidak peduli apa yang mereka pernah atau tidak pernah lakukan kepada saya. Kita semua di sini untuk menikmati hidup. Saya berharap semua orang di dunia mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak memiliki perasaan benci atau negatif dengan siapapun. Saya serius, hidup ini pendek, kita semua adalah manusia. Saya mencoba untuk hidup. Apa hak saya untuk menyalahkan orang? Ya, saya diizinkan untuk merasakan sakit dan sedih. Saya sendiri tidak ingin membawa hati yang penuh benci. Pelajaran yang kita ambil dari keluarga Kardashian ini adalah teman-teman, apakah kalian ada yang seperti Jordan Wood? Ya, kalian jalan dengan pasangan orang lain, atau mungkin kalian jalan dengan suami orang lain. Teman-teman, hati-hati ya, kita sebagai wanita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sangat berharga teman-teman. Ya, siapa yang akan pernah menjamin lelaki yang meninggalkan pasangan sebelumnya lalu jalan bersama kita? Apakah kalian bisa menjamin kalau kalian tidak akan diperlakukan sama juga dengan wanita yang sebelumnya? Ya teman-teman, tidak akan ada yang pernah bisa menjamin itu tidak akan terjadi teman-teman. Jadi pada saat ini kesetiaan tuh hal yang susah teman-teman.
menurut psikologis ya, menurut para pakar psikologi, orang yang sudah melakukan perselingkuhan sekali, mereka akan melakukan itu berkali-kali teman. Betul, itu psikologis mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman, kalian kan berharga, kita itu wanita yang berharga, jadi jangan melakukan hal-hal yang seperti Jordin Wood lakukan. Nah teman-teman, thank you banyak ya yang sudah nonton ini dari awal hingga akhir. Semoga ini ada pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga artis ya, keluarga sosialita ini. Teman-teman dukung saya ya untuk subscribe. Thank you banyak, God bless you all.